Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Febriani Elvida, dalam seri Kehidupan Kampus yang Bijaksana atau Selgiroun Dehak Senghoal. Nah, sebelumnya kita sudah banyak belajar ya tentang Ai Songo, Ai Theo. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat? Apa aja? Masih ingat apa aja kira-kira? Banyak ya, ada bogel-bogel, kemudian ada apa lagi tuh? Kokio juga ada ya, kemudian apalagi banyak sekali ya, nanti teman-teman bisa sambil review dan melihat kembali, tidak hanya Aisongo atau Iteo atau onomatope dan juga mimetik, kita juga sudah belajar tentang idiom dan juga peribahasa. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar lagi ya tentang onomatope dan juga mimetik. Jadi Aisongo dan Aiteo. Jadi kalau Aisongonya pada kesempatan kali ini kita akan belajar 4 ya, seperti sebelum-sebelumnya juga kita belajar sekiranya itu ya 4 dan 4 masing-masing ya untuk Aisongo dan juga Aiteo. Nah, yang pertama itu ada segen-segen, segen-segen ya, atau nanti kita akan melihat ya artinya apa. Kemudian yang kedua nyam-nyam cop-cop. Nyam-nyam cop-cop, mungkin sambil dengar udah bisa menebak ya kira-kira ini artinya apa. Kemudian yang ketiga ada kiarerek, kiarerek, dan yang terakhir ada teng-teng. Nah, teng-teng mungkin juga, kayaknya ini nih gitu ya, nanti teman-teman bisa sambil menebak gitu. Untuk Aisongonya ada 4, dan untuk Aiteonya juga ada 4. Jadi yang pertama adalah alsong dalsong, alsong dalsong, kemudian ada hudadak, hudadak itu kayak apa ya kira-kira ya, mungkin pernah dengar ya hudadak seperti apa. Kemudian yang ketiga ada uang jawang, uang jawang, dan yang terakhir ada anjol bujol, anjol bujol. Nah, kita akan mulai dari onomatope yang pertama. Itu tadi apa teman-teman? Yang pertama adalah segen segen. Gimana bacanya? Segen, segen. Nah, saya tidak akan lelah untuk memberitahu lagi ya, mengingatkan kembali biasanya kalau onomatope atau mungkin mimetik itu dia double ya, jadi dia merepetisi atau mengulang satu katanya. Jadi segen, kemudian ada segen, jadi 2 gitu, segen, segen. Nah, kita lihat di sini contoh kalimatnya. 아기가 새근새근 자는 모습이 천사 같다. 아기가 새근새근 자는 모습이 천사 같다. Nah, di sini kita bisa lihat hint atau petunjuknya itu adalah agiga, agi, kemudian 자는 모습. Agi dan 자는 모습. Ada yang tahu agi itu apa? Bayi ya, jadi anak kecil atau bayi seperti itu ya. Dia apa nih gitu, segen-segen janen musep. Nah, musep ini adalah ini ya bentuk atau kayak form seperti itu ya. Jadi musepnya apa namanya bentuknya agi anak yang sedang apa nih? Jada, janen musep. Jada itu dari kata jada ya. Jadi janen dari kata jada itu adalah tidur. Jadi maksudnya segen-segen ini adalah digunakan ketika adik bayi itu sedang tidur. Jadi dia tidur terlelap terus nyenyak seperti itu ya. Nah, itu segen-segen. Jadi kita lihat agi가 segen-segen 자는 모습이. Jadi adik bayi yang sedang tidur terlelap seperti itu ya. Kalau di Indonesia mungkin segen-segen kita tidak punya kata yang khusus ya untuk menyatakan ini ya. Jadi adik yang sedang terlelap gitu ya, nyenyak terlelap seperti itu. Chonsa kata. Chonsa ada yang tahu? Chonsa itu malaikat ya, angel, malaikat. Nah, biasanya suka ini ya diplesetkan, kalau chonsa ini kan chon itu 1000, sa itu 4, jadi biasanya ada yang suka menuliskan dengan 1004 itu adalah chonsa. Nah ya, jadi chonsa gata. Gata itu adalah seperti ya, kata di sini dia menggunakan basic form atau bentuk dasar, tidak ditambah dengan aoyo atau semnida. Jadi gata pakai yang da ya biasa ya. Jadi adik bayi yang sedang terlelap, nyenyak, itu seperti malaikat gitu. Teman-teman bisa juga menggunakan aoyo, misalkan 아기가 새근새근 자는 모습이 천사 같아요. Atau 아기가 새근새근 자는 모습이 천사 같습니다. Seperti itu.
Jadi bisa diganti ya. Cuman kalau yang ini pakainya basic form aja yang kata. Jadi teman-teman segen-segen biasanya digunakan untuk adik bayi atau adik kecil yang masih terlelap, yang masih tidur, masih kecil gitu ya. Ketika dia tidur nyenyak terlelap gitu. Jadi tenang, terus dia bernafasnya dengan lembut, mungkin nafasnya dalam seperti itu ya. Nah, itu pakainya segen, segen. Jadi double repetisi. Segen, segen. Oke, tidak masalah ya untuk onomatopea yang pertama, segen-segen. Kita akan lanjutkan yang kedua. Nah, ini mungkin kalau dengar nyam-nyam cop-cop itu sudah paham kira-kira ini artinya apa sih gitu ya. Jadi nyam-nyam cop-cop itu mirip dengan Indonesia juga ya, kalau kita juga punya nyam-nyam ya. Kalau lagi apa? Lagi makan tentu saja. Tapi cop-copnya apa nih kira-kira? Kita lihat di contohnya dulu ya. 배가 많이 고팠는지 냠냠 쩝쩝 잘 먹네. 배가 많이 고팠는지 냠냠 첩첩 잘 먹네. Nah, 배가 많이 고팠는지 ini adalah petunjuknya ya untuk menggunakan si 냠냠 쩝쩝 ini. 배가 많이 고팠는지 kemudian terakhir 잘 먹다, 잘 먹네 seperti itu. Kita lihat di sini. 배가 많이 고팠다. Nah, dari kata ini nenji itu nanti dia penghubung antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua ya. Jadi 배가 많이 고팠다, 고팠는지. Apakah dia mungkin dia lapar banget gitu ya. Jadi 고프다 itu adalah dari 고팠어요. Jadi 고팠어요, 고팠는지 itu dari 고프다. 배가 고프다. 배 고프다 itu adalah lapar. Jadi perutnya lapar. B itu adalah perut ya. Teman-teman, B itu bisa banyak arti ya. Jadi bisa perut, bisa buah pir, bisa kapal. Jadi B itu banyak sekali, jangan sampai bingung. Jadi dilihat konteks kalimatnya. Kalau yang di sini ada mani kupudah itu berarti lapar. Berarti dia berarti perut kayak gitu ya. Dia lapar sekali gitu ya. Mungkin dia lapar sekali. Jadi nenji itu kayak di kita tuh mengira-ngira, oh kayaknya dia lapar deh. Sehingga kayak gitu ya. Maka dari itu, 냠냠 쩝쩝 잘 먹네. Nah, 잘 먹다 dari kata 잘 먹다 ya. Jadi 잘 먹다 itu adalah dia makan dengan lahap kayak gitu. Dia makan dengan baik, dengan banyak seperti itu ya. Maksudnya jal itu kan baik ya sebenarnya. Cuman mungkin kalau jal mongna itu lahap terus dihabiskan semuanya kayak gitu. Nah, ne di sini adalah ketika kita mengetahui suatu fakta terus kita kayak oh dia ini ya makannya banyak ya, makannya lahap ya. Jadi seakan-akan kita mengakui baru tahu nih fakta itu terus oh misalkan oh cantik ya dia, oh 예쁘네 seperti itu. Atau misalkan baik ya gitu. 착하네 itu juga pakai ne ya. Jadi bisa digunakan untuk kata sifat dan juga misalkan kata kerja, misalkan sudah pergi. Oh dia sudah pergi ya. Oh 갔네 seperti itu. Atau misalkan 왔네, oh kamu udah datang kayak gitu. Jadi kayak oh udah datang ya kayak gitu. Nah, di sini berarti 잘 먹네 itu oh makan dengan lahap ya kamu ya gitu ya. Mungkin karena lapar kayak gitu. Berarti kalau nyam-nyam cop-cop artinya apa? Nyam-nyam ya, jadi nyam-nyam sama seperti di Indonesia nyam-nyam, cop-cop itu ketika dia makan dengan lahap, terus kok lahap kan berarti kayak ngecap gitu ya mungkin teman-teman ya, jadi kayak kedengeran enak gitu, cop-cop kecap-kecap gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi nyam-nyam cop-cop itu maksudnya ketika dia makan cepat gitu ya dengan kecepatan yang cepat gitu dan terdengarnya itu kan kayak lahap banget gitu. Nah, tapi biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita pakainya nyam-nyam gitu ya. Jadi 배가 많이 고팠는지 냠냠 첩첩 잘 먹네 gitu ya. Dia makan dengan lahap ya, mungkin karena dia lapar seperti itu. Jadi dia makan dengan cepat nyam-nyam seperti itu mungkin karena dia lapar. Seperti itu bisa juga diartikannya seperti itu. Jadi tadi kita sudah belajar apa? Segen-segen untuk adik bayi yang sedang tidur nyenyak. Kemudian nyam-nyam cop-cop itu adalah ketika digunakan buat yang sedang makan gitu ya. Dan makannya dengan lahap, dengan cepat. Dan itu pakainya nyam-nyam cop-cop. Kalau misalkan teman-teman pakai nyam-nyam aja juga bisa ya. Jadi maksudnya ada dua gitu. Nyam-nyam aja atau nyam-nyam cop-cop. Oke, tidak masalah. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, yang ketiga, onomatope yang ketiga atau oisongo yang ketiga adalah kyarere. Apa?
Kyareurek. Jadi kyareurek. Nah, ini kalau misalkan kya gitu kayak yang kya gitu ya. Bukan itu ya, tapi kita lihat di contoh kalimatnya. 여고생들이 학교 길에 깨르륵 거리며 즐거워하고 있다. Di sini maksudnya 학교 ya, di sini ya, apa namanya, sekolah gitu ya. 여고생들이 학교 길에 깨르륵 거리며 즐거워하고 있다. Oke, 여고생들. 여고생들, teman-teman tahu? Oke, dia yo dari kata yoja ya. Jadi maksudnya anak siswa perempuan. Jadi yoja itu adalah perempuan. Kalau misalkan laki-laki apa? Namja. Kalau yang yo di sini adalah perempuan. 고생들. 고생. Go itu dari kata high school ya, maksudnya sekolah menengah kayak gitu ya. Jadi 여고생들이 gitu, maksudnya siswa sekolah menengah, siswi sekolah menengah itu kayak gitu ya. Siswi-siswi itu bisa juga kayak gitu ya. 들 itu kan banyak ya. Jadi misalkan aku punya banyak teman nih, teman-temanku gitu ya, misalkan 나의 친구들. Atau misalkan adik-adikku, 동생들, 나의 동생들, 우리 동생들. Atau keluargaku gitu ya. Keluarga kan banyak berarti. Berarti 우리 가족들 seperti itu. Jadi pakai the. 여고생들이 gitu ya, pakai i karena dia ada berakhiran konsonannya, ditutup dengan bacim konsonan real, berarti pakainya i. 학교 길에. Jadi 학교 길 itu berarti di jalan menuju sekolah ya, maksudnya jalan ke sekolah gitu ya. Biasanya kalau misalkan anak-anak cewek, siswi-siswi cewek ke sekolah bareng, terus ngapain teman-teman? Heboh gitu ya, ketawa-ketawa, cerita-cerita. Nah, kyareurek ini adalah untuk mengekspresikan mereka yang sedang tertawa. Jadi biasanya cewek-cewek gitu ya, siswi-siswi gitu ya, anak sekolahan yang cewek-cewek, siswi sekolahan kalau lagi ketawa-ketawa, lagi apa namanya terkekeh-kekeh gitu ya, itu digunakannya pakai yang kyareurek seperti itu. Jadi di sini di jalan menuju sekolah, siswi-siswi itu kyareurek 거리며, mereka tertawa-tawa. Korida itu tidak hanya satu kali tetapi berkali-kali ya. kyareurek 거리며, myo itu dan ya, maksudnya dia menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. 즐거워하고 있다. 즐겁다 dari kata 즐겁다 itu adalah menikmati. Menikmati apa? Menikmati perjalanan ke sekolah ya. Jadi nggak apa sih namanya, nggak bete, nggak bad mood seperti itu, tetapi dia happy karena ada teman-temannya. 즐거워하고 있다. Jadi 즐거워하고 있다 itu dia pakai hago ita, itu berarti menunjukkan pihak ketiga. Jadi kita membicarakan si 여고생들. Jadi pakai 즐거워하고 있어요. 즐거워하고 있다 seperti itu. Jadi mereka happy sekali gitu ya, tertawa-tawa saat pergi ke sekolah. Jadi di jalan menuju sekolah mereka tertawa-tawa dan menikmati gitu ya. Jadi maksudnya lagi senang gitu, enjoy. 즐겁다 itu kayak mereka happy, mereka gembira, mereka menikmati kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan 즐겁다 ini untuk enjoy atau bisa juga untuk senang, happy seperti itu. Bisa seperti itu. Cuman ini ditambahin hata karena dia pihak ketiga atau orang yang kita bicarakan. Itu 여고생 ya, 여고생들 kayak gitu. Jadi kyareurek digunakan untuk siswi-siswi masih sekolah ya, jadi siswi-siswi atau masih remaja-remaja cewek gitu ya, yang mereka sedang tertawa, heboh bersama-sama. Nah itu biasanya pakai kyareurek 거리다. kyareurek 거리며 즐거워하고 있다. Seperti itu ya. Jadi 여고생들이 학교 길에 깨르륵 거리며 즐거워하고 있다. Oke, kita sudah belajar apa aja tadi? Segen-segen, kemudian apa? Masih ingat sebelumnya? Kita lihat ya. Nyam-nyam cop-cop ya, jadi segen-segen, nyam-nyam cop-cop. Kemudian yang ketiga, kyareurek ya, kyareurek seperti itu. Nah, udah 3 nih, isongo, onomatope yang kita pelajari hari ini. Masih ada berapa? Masih ada 1 ya, kita lihat yang terakhir. Nah, isongo yang terakhir untuk kesempatan kali ini itu adalah teng-teng. Teng-teng ini kira-kira apa? Kayak bunyi sesuatu yang dipukul gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau di kita apa ya? Tang-tang. Saya juga ini ya banyak sekali mungkin ya, karena di Korea sendiri banyak sekali onomatopenya. Jadi kadang sulit ya untuk menyamakannya dengan mungkin bahasa lain. Kita lihat dulu kalimatnya. 아이가 밥이 먹기 싫은지 밥그릇을 숟가락으로 땡땡 치고 있다.
아이가 밥이 먹기 싫은지 밥그릇을 숟가락으로 땡땡 치고 있다. Nah, di sini hintnya adalah petunjuknya 치고 있다. Kemudian 숟가락으로 apa? 밥그릇을. Kayak gitu ya. Jadi teng-teng itu suara yang dikeluarkan oleh 밥그릇. Karena apa? Kita lihat ya. Aiga, tadi ai itu maksudnya anak kecil ya. Kalau agi kan masih bayi ya. Kalau ai ini mungkin dia anak kecil, masih kecil, balita seperti itu. Atau mungkin masih TK gitu ya. 아이가 밥이 먹기 싫은지. 밥이 먹기 싫은지. Nah, kita lihat. 싫다, dari kata 싫다, 싫은지 itu, tadi enji juga keluar di yang nyam-nyam cop-cop ya, 먹었는지. Nah, kalau yang ini 싫은지. Tapi karena dia diakhiri dengan konsonan, jadi pakainya yang enji, maksudnya dia sudah selesai kayaknya ya, maksudnya 싫은지, kayak dia kata sifat seperti itu. 먹기 싫은지, jadi pakai enji. 싫다 itu dari kata, apa artinya? Tidak suka atau benci ya, atau lagi males gitu, nggak suka gitu ya, 싫은지, 싫다. Atau dia berlawanan dengan 좋다, suka gitu ya. Jadi 밥이 먹기 싫은지, dia nggak mau makan maksudnya ya. 밥이 먹기, nah ini harusnya kenapa pakai i, kenapa nggak pakai oral kayak gitu ya. Karena kan sebenarnya dia objek nih, 밥 itu. Nah biasanya kalau ketika kita berbicara atau lisan itu tidak masalah untuk menggunakan i atau ga, jadi tidak saklek seperti itu ya. Jadi 아이가 밥이 먹기 싫은지 gitu ya. Anak itu nggak mau makan gitu ya. Mungkin nggak mau makan sehingga kayak gitu ya. 밥그릇을, 밥그릇 apa teman-teman? 그릇 itu mangkok ya. 밥 itu maksudnya mangkok nasinya. Mungkin kalau di Korea pakai mangkok nasi untuk nasi ya. Kalau kita mungkin langsung pakai piring aja. Tapi kalau di Korea bisa pakai mangkok atau misalkan dia pakai yang buat anak kecil itu yang ada dipisah-pisah seperti itu ya buat makan kayak gitu. Ada buat lauknya kayak gitu ya. 밥그릇을 atau piring gitu ya. Mungkin piring nasinya. 숟가락으로. 숟가락 itu apa? 숟가락 adalah sendok. Kalau sumpit apa? 젓가락. Jadi kalau dua sendok sumpit, sujo biasanya ya. 숟가락, 젓가락. Jadi sujo seperti itu. Jadi dia ngapain si piring nih? Teng-teng 치고 있다. Memukul piringnya dengan 숟가락 atau dengan sendok. Nah bersuara teng 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 gitu. Jadi pokoknya bersuaranya tuh berisik gitu. Jadi kalau teng teng ini biasanya mungkin yang kayak metal seperti itu ya. Terus dipukul dan dia bersuara sampai yang teng 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 gitu ya. Atau misalkan seng gitu dipukul. Nah itu teng 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 seperti itu dalam bahasa Korea. Jadi 아이가 밥이 먹기 싫은지 밥그릇을 숟가락으로 땡땡 치고 있다. Jadi mungkin anaknya lagi nggak mau makan, jadi dia memukul piringnya dengan sendok sampai bersuara teng 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 seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah belajar banyak ya tadi ya. Ada nyam nyam cop cop, kemudian tadi kiarerek, ada teng teng, dan nanti teman-teman bisa melihat yang segen-segen juga kalau nggak salah tadi ya, untuk ai yang sedang jada, yang sedang tidur. Ini untuk onomatope yang hari ini kita pelajari. Nah, selanjutnya itu adalah eiteo atau mimetik atau kosakata mimetik seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama adalah alsong dalsong. alsong dalsong. 오케이. 선생님이 낸 퀴즈가 참 알쏭달쏭하네. 오케이. 선생님이 낸 퀴즈가 참 알쏭달쏭하네. Oke, kita lihat di sini ada ne lagi ya. Jadi tadi jalmong ne. Nah, sekarang hane gitu ya. Berarti dia kayak mengakui suatu fakta yang dia baru ketahui. Apa sih? Oh, ternyata ini ya alsong dalsong hane ya, kayak gitu ya. Nah, apa yang alsong dalsong he? Kita lihat. 선생님이 낸 퀴즈. Karena di sini subjeknya adalah quiz yang quiz itu adalah kuis ya, maksudnya kuis biasanya kalau kelas kita suka dapat kuis ya dari guru ya. 선생님 adalah guru. 선생님이 낸 quiz. Jadi kuis yang diberikan oleh bapak ibu guru, bapak atau ibu guru. Nah di sini subjeknya pakai ga karena quiz diakhiri dengan huruf vokal e ya. Pakai ga bukan quiz i, tetapi quiz ga. Cam itu apa? Bener-bener gitu ya. Kayak apa sih sangat terlalu gitu ya. 알쏭달쏭하다 itu maksudnya
ambigu. Jadi kayak yang ini bener nggak sih? Salah nggak sih? Kayak gitu. Bener enggak? Salah enggak? Kayak nggak tahu jawabannya apa kayak gitu. Nah itu digunakan alsong dalsong ketika menggunakan konteks itu ya. Jadi kuis yang diberikan oleh bapak atau ibu guru kayaknya susah ya, ternyata susah ya, ternyata bingungin ya kayak gitu ya. 참 알쏭달쏭하네, kayak susah gitu dijawab. Jadi seperti itu untuk artinya 알쏭달쏭. Biasanya untuk kuis atau ujian, misalkan sihom ya, sihom itu adalah ujian. Nah itu pakai 알쏭달쏭 yang teman-teman tidak tahu jawabannya apa, ini benar atau enggak gitu ya. Jadi 선생님이 낸 퀴즈가 참 알쏭달쏭하네, seperti itu. Oke, itu yang pertama 알쏭달쏭. Tidak masalah ya. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, ETO yang kedua adalah hudadak. Oke, hudadak di sini adalah digunakan dalam kalimat ini nih. 퇴근 전에 상사가 다른 부탁을 하기 전에 후다닥 뛰어갔다. 퇴근 전에 상사가 다른 부탁을 하기 전에 후다닥 뛰어갔다. Oke, hint petunjuknya ada di 뛰어갔다. 뛰어갔다. 뛰다 itu adalah lari. Kata pergi, maksudnya dia lari pergi. Berarti hudadak ini geruduk-geruduk gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh geruduk-geruduk, dia kayak lari terus pergi gitu. Nah, itu kan berisik tuh. Nah, itu hudadak dalam bahasa Korea. Kenapa dia hudadak 뛰어갔어? 퇴근 전에. 퇴근 itu apa? Pulang kantor. Sebelum pulang kantor, sangsaga. Nah, sangsa di sini adalah atasan ya. Jadi sangsa misalkan kita sebagai pegawai, ada manajer, ada apalagi tuh biasanya manajer, kemudian ada kepala departemen dan lain sebagainya, itu kan berarti sangsa ya. Atau kepala tim, ketua tim dan lain sebagainya. Biasanya kok timjang, bujang, wajang dan lain sebagainya itu biasanya sangsa ya dalam bahasa Korea. Jadi sebelum pulang kantor, sebelum nih ya di sini ada da른 부탁을 하기 전에, sebelum 부탁을 하다. 부탁하다 itu adalah meminta atau misalkan meminta tolong gitu ya. 다른 itu yang lain. Jadi mungkin sangsanya udah memberikan tugas yang lain. Nah, sebelum atasan memberikan tugas yang lain gitu ya, sebelum pulang kantor, hudadak 뛰어갔다. Aku misalkan atau siapa gitu cepat-cepat lari pergi geruduk-geruduk kayak gitu ya. Jadi maksudnya lari pulang kayak gitu sebelum 퇴근 전에. Nah, itu pakainya yang hudadak. Misalkan teman-teman nih lagi apa nih namanya kayak menunggu sesuatu, terus misalkan menunggu artis ya di misalkan agensi, terus ternyata artisnya lagi datang nih, terus kalian hudadak lari misalkan kayak gitu, hudadak 뛰어갔어 atau 뛰었어 kayak gitu ya. Jadi hudadak digunakan untuk ketika berlari atau pergi dengan cepat, pokoknya yang sampai berisik kayak gitu ya. hudadak 뛰어갔다. Seperti itu. Bisa juga hudadak 뛰어갔어요. hudadak 뛰어갔습니다. Seperti itu. Jadi sebelum dimintai tolong lagi, udah harus cepat-cepat pergi. Pakai yang hudadak. Oke, tadi sudah ya alsong-dalsong dan hudadak. Kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah uang cawang. Uang cawang ini dia tidak repetitif tetapi mirip ya. Uang gitu ya. Uang cawang itu adalah seperti ini. 우왕 좌왕하지 말고 목적지를 향해 똑바로 가도록 해. 우왕 좌왕하지 말고 목적지를 향해 똑바로 가도록 해. petunjuknya adalah 똑바로 가도록 하다. kemudian 목적지를 향하다. itu ya. Jadi 우왕 좌왕하지 말고. 우왕 좌왕하지 말다. jangan uang juawang. Nah, uang juawang ini apa kira-kira? Jadi uang juawang tuh kayak kita nggak punya tujuan, terus kita ke kanan ke kiri kayak gitu ya. Jadi nggak jelas gitu tujuannya apa. Jadi jangan jangan mencela-mencela mungkin ya kalau dalam bahasa Jawanya ya. Jangan jangan pokoknya jangan kayak ke kanan dan ke kiri gitu ya. 우왕 좌왕하지 말고 목적지를 향해 똑바로 가도록 해. Jadi 목적지 itu adalah tujuan, 향해 itu adalah melihat gitu ya, maksudnya facing the ini ya, tujuan gitu ya. Jadi 목적지를 향해, hadaplah ke tujuan atau misalkan lihatlah ke tujuanmu, 똑바로 가도록 해. Dan pergilah dengan jelas gitu ya, maksudnya dengan lurus gitu. 똑바로 itu maksudnya kayak jelas ke tujuan kayak itu, jangan terus ke kiri dan ke kanan. Maksudnya jangan sembarangan seperti itu ya. 우왕 좌왕 tuh jangan tergoda
kanan kiri seperti itu, atau jangan kalau bahasa Jawanya mensela-mensela ya seperti itu ya. 우왕 좌왕 하지 말고 목적지를 향해 똑바로 가도록 해. 똑바로 가도록 하세요. Misalkan kayak menyuruh untuk pergi dengan jelas gitu ya, pergi dengan melihat tujuan yang jelas, jangan ke kanan dan jangan ke kiri. Makanya ini adalah u dan jua itu adalah kanan dan kiri ya. 우왕 좌왕 하지 말고 seperti itu. 지 말다 adalah jangan. Oke, kita lihat yang terakhir. 안절부절 di sini 집에 혼자 두고 온 강아지 생각에 주인은 안절부절했다. Nah, 집에 혼자 두고 온 강아지 생각에 주인은 안절부절했다. 집에 혼자 두고 yang ditinggal sendiri ya. Jadi 혼자 itu sendiri, 두고 itu ditinggal, on maksudnya dia pergi gitu ya, ditinggal pergi. 강아지 apa? Papi atau anak anjing atau anjing kecil seperti itu ya. 생각에 maksudnya dia kepikiran anjing kecilnya yang dia tinggalkan di rumah sendirian. 주인 itu adalah pemilik. 안절부절했다. 안절부절했다 tuh maksudnya ketika kita kepikiran sesuatu itu 안절부절하다. Berarti kita nggak tenang ya, maumi atau hatinya tuh nggak tenang. Jadi 안절부절 itu adalah tidak tenang. Kayak gitu, dia pakai eiteonya untuk digunakan di dalam kalimat seperti ini. Tidak masalah ya teman-teman ya, kita refresh lagi. Nah, untuk eisongo sudah ada segen-segen, nyam-nyam cop-cop, kiarerek, dan teng-teng. Kemudian untuk yang eiteo kita sudah belajar alsong-dalsong. Untuk yang tidak tahu jawabannya benar apa enggak sih, hudada ketika pergi cepat, gedebuk-gedebuk gitu ya, gerudak-geruduk gitu ya. Uang jawang itu mensela-mensele atau tidak jelas gitu ya tujuannya. Dan yang terakhir anjol-bujol itu adalah tidak tenang. Semoga bermanfaat ya untuk pelajaran kali ini. Kita akan ketemu lagi ya di materi selanjutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. 감사합니다.